Bisikan Malam. Halo semua, welcome back to our channel Bisikan Malam. Ruang suara hati tentang penyesalan, air mata, perjuangan, dan harapan yang tidak dapat didengar di telinga tapi menggema di dalam jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya Dwika Erwanto dari Yayasan Bakti Indonesia Maju. Saat ini kami sudah kedatangan narasumber. Beliau adalah seorang yang sampai sekarang saat ini adalah hidup sebatang kara. Hidup sebatang kara dan tinggal di gubuk yang menurut kami adalah tidak layak. Tim dari Yayasan BIM sudah survei ke lokasi beliau dan nanti akan kita tayangkan di akhir video. Tidak lama kita berbincang santai dengan Pak Atim. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Apa kabar Pak? Baik. Alhamdulillah baik, segar ya Pak? Alhamdulillah segar. Iya. Pak, boleh ceritakan sekarang umur berapa Pak Atim? 70. 70? Iya. Kelahiran tahun berapa berarti ya? Berapa tahun 65. 55. 55 ya? Iya, Oke. hitung aja soal. Oke. Nah, Bapak dulunya asalnya dari mana Pak? Cirebon. Oh Cirebon. Terus hijrah dari Cirebon ke Jakarta itu Jakarta. tahun berapa Pak? Kalau boleh tahu? Tahun 75-an. Tahun 75? Iya. Oh, dibawa dengan saudara atau siapa Pak? Mamang, saudara. Mamang. Iya. Nah, ke Jakarta Bapak dalam rangka apa nih? Maksudnya ada kerjaan kah atau apa Pak? Ya, kerjaan ya kenek lah. Oh, kenek. Misalnya kerja di bangunan. Pak, mohon maaf bisa agak keras suaranya Pak? Iya, Ya, biar di bangunan, biar, kerja di bangunan. gitu Pak. Ngaduk. Ngaduk semen Iya, gitu. bawa ember, ngaduk semen lah pokoknya mah gitu. Oke. Pertama kali yang Bapak kerjakan di proyek bareng sama Mamang itu ngerjain proyek apa Pak? Gudang Gudang di daerah Tanjung Priok. Tanjung Priok. Iya. Oke. Iya, Tanjung Priok. Ya, bisa ceritain Pak detailnya, maksudnya cerita singkat aja waktu kerja di Tanjung Priok itu seperti apa? Iya, kita kan cuman kenek, dipelajarin orang. Tadinya kita kenek, bangunin besi, belajar nyetel besi, ternyata udah bisa, udah dewasa, dilepas. Memang saya udah Pak Tim, lu pegang, jadi kepala rombongan. Wakil lah. Pada saat itu Bapak umur berapa Pak? Itu udah umur 13 tahunan. 13 tahun? Iya. Berarti Bapak ini maksudnya putus sekolah? Iya, sekolah cuma SD. Oh SD. Iya. Kelas 6 doang. Kelas 6 doang, Iya, lulus belajar. langsung ikut Mama. Iya, karena di sana susah kerja di Cirebon ya gitu. Mama kan jadi pemborong. Kita ngikut, diajak gitu. Mama. Oh gitu. Memang Bapak itu pada saat itu tidak mau melanjutkan sekolah atau memang ada hal yang lain Pak? Ada yang lain. Orang tua kan nggak mampu. Oh oke. Akhirnya daripada istilahnya tidak ada kegiatan dan tidak sekolah juga, Bapak diajak sama Mama ke proyek di Tanjung Priok. Iya. Nah berjalannya waktu akhirnya karena Bapak punya skill lah istilahnya, punya kemampuan, akhirnya Bapak ditunjuk sebagai ketua pelaksana. Oh, itu membawahi berapa karyawan, berapa? 100 orang. Iya, 2 gudang. Wow. 100 orang. Oh, bikin gudang apa sih Pak? Dulu gudang ini dulu kan gudang beras dulu. Oh. Bulog ya. Oh Bulog. Iya. Di Pelabuhan Tanjung Priok. Iya. Oh iya. Itu di tahun itu pembangunannya Bapak sudah menggunakan pakai Habim atau WF atau apa? WF udah. Pakai WF. Udah masuk WF udah. Udah pakai WF ya zaman dulu ya. Pakai WF. Tim yang gede itu ya ukuran WF yang gede aja ukuran 12 20 itu. Yang gede aja paling gede. WF. Nah, Bapak kan membawahi 100 orang. 2 gudang berarti satu gudang itu 50 orang, satu gudang 50 orang. Iya. Berarti semua keseluruhan kegiatan pelaksanaan proyek itu Bapak yang pegang. Iya. Termasuk di sisi manajemen keuangan, pengaturan pekerjaan, kayak gitu. Kalau pengaturan emang saya. Kalau keuangan mamang saya. Mama. Nah, kalau udah ini baru oknam baru turun ke saya. Duit lu berapa oknamanya anak buah gitu.
Berarti lumayan besar juga Pak si Ya. Mamang ini punya subkontraktornya ya. Alhamdulillah gede juga. Dan itu selesai pekerjaannya sampai Sampai selesai. selesai. Sampai finish. Itu kurang lebih berapa tahun Pak? Itu kan tadi 2 tahun lebih. 2 tahun lah pas 2 tahun. tahun. Cuman finish ada kali sebulan. Pokoknya plus lah 2 tahun lah. Itu finish termasuk kita pertanggungjawaban. Ya. Yang pelunasan kan harus kita di ini Ya, dulu. istilahnya biasanya kan kalau selesai proyek itu 5% retensi Iya, ya. betul. Retensi ditahan sampai dengan Iya. jaminan pelaksanaan Iya. dan lain selesai Ada baru kerusakan, betul mesti tanggung kerusakan, jawab. perbaikan Iya, diperbaiki. betul. Nah, setelah selesai pekerjaan proyek di Tanjung Priok 2 tahun, Bapak kerjaan apa lagi habis itu? Ya udah udah kerja begitu kan ada lagi. Hmm. Ada lagi di situ. Pokoknya ada lagi di Tangerang. Tangerang, Bikin bulog juga. Bukan Oh. Tangerang, bukan Tangerang, Cikande. Cikande, bikin bulog juga. Bulog juga. Oh, berarti si Mamang ini memang rekanan Iya. kontraktor untuk Iya. itu bulog gudang bulog. Iya. Pak, tapi kan pertanyaannya gini ya. Iya. Usia pada saat itu adalah Bapak di usia 13 tahun. Iya. Tapi bisa membawahi 100 orang. Iya, karena kita udah tadi jadi pelajari abang turunan, tadinya bapak saya kan dulu jadi pemborong dulu di Palembang. Lagi saya masih kecil. Oh. Jadi nurun sama saya. Ya, tapi maksudnya gini, maksud saya adalah mungkin karyawan atau anak buahnya Bapak yang 100 orang itu mungkin sudah ada yang dewasa, sudah ada yang tua. Ada. Ya ada. Hmm. Tapi karena kita jadi pimpinnya ya dia sopan dengan kita. Oh, karena memang Bapak adalah Iya. istilahnya tangan kanannya Iya. Pak Mamang ya. Mau Takut tidak dia. mau mereka harus nurut Iya, perintahnya biarin kita Bapak. bagaimana juga kita yang tanggung jawab. Soalnya kita kalau apa-apa kan dia marahin mamang kalau kita ada kesalahan apa. Keren sih Pak, umur 13 tahun udah bisa memimpin satu proyek besar lah istilahnya sampai 100 orang. Lalu Alhamdulillah. berikutnya lanjut di Tangerang, bikin Bulog ya bulog Tangerang, juga. Banten lah, termasuk Cikande kan Banten. Mm-mm. Tangerang, habis itu Tangerang di situ. Itu bikin 2 gudang. Gudang juga sama, Iya. membawai 100 orang lagi. Itu mah enggak. Oh. Kita borongin. Oh, Ada maksudnya gitu gimana? diborongin, bukan kita tanganin tapi kita borong lepas. Oh, Bapak subkonnya. Iya. Disubkonkan lagi kepada Iya. subkontraktor yang lain. Iya, bukan Oke. kontraktor, kasih mamandor. Kita cuman melaksanain doang. Ya, artinya di subkontraktor itu artinya pekerjaan itu didelegasikan ke Iya. mandor tadi. Iya. Mandor selaku pelaksana dan anak buahnya Iya. Bapak hanya pengawas. Iya itu. Oh, itu selesai Pak berapa tahun? Itu cuma 1,5. Soalnya 1,5. isinya cuma los cuma. Nggak ada apa-apa, los pakai los aja kok. Begitu kelar langsung cor lantainya, terus langsung di aspal ke dalam udah. Atap dia bukan masih inilah, pokoknya yang penting beras aman aja. Bayangannya adalah kayak open space gitu, Iya. ruang terbuka, bawahnya Iya, dicor, betul. ada atapnya. Iya, ada atapnya. Oke. Nah, setelah itu ada apa proyek lagi Pak tambahannya? Udah tuh mamang saya langsung sakit. Sakit. Iya. Oh, emang udah tua, agak tua. Ya pokoknya kalau ini bapak masih muda sih. Umurnya lagi ini 39 tahun. 39 tahun. Iya. Ada penyakit. Penyakit gula. Oh, gula, Iya. kena diabetes. Iya. Dan akhirnya meninggal. Iya gula ini gula basah. Hmm. Itu ke rumah sakit habis berapa? Hmm. Terus ada proyek serahin mas saya tuh yang saya bilang. Yang mana Pak? Yang Ya berarti kan memang sakit jadi dipegang mas saya tuh. yang di Tangerang bukan? Tangerang. Ya bukan tuh kan di Tangerang udah kelar. Ah. Itu sebelahnya kan bikin pos. Mm. Udah pos 2 dari saya yang bikin. Pos apa? Pos Pos security. security. Iya. Kecil Pak berarti nilainya. Ya lumayan lah. Ada 3 pojok per pojok. Oh. 4 titik. Dan itu Mamang sendiri yang menghandle. Iya. Mamang sendiri yang Iya. mengatur semua. Iya. Termasuk dari pemilihan karyawan, Iya. pembagian pekerjaan, Iya. termasuk pembayaran gaji juga Bapak. Iya. Oh, oke. Berarti dilimpahkan semua dong karena Mamang tadi sakit, Iya. akhirnya dilimpahkan ke Bapak. Dan berjalan. Berjalan kan gitu kita langsung namanya duit masih muda Itu umur berapa Pak? itu udah umur berarti udah 16 16, belum menikah. belum. Oke. Ya kenapa masih mudanya Bapak ketika
ya istilahnya punya delegasi, pekerjaannya bagus, ada bos yang memang sudah dekat dengan Bapak, dan Iya. itu kemudian Bapak dipercayakan Iya. untuk mengelola keuangan. Iya. Apa yang Bapak lakuin memang? Ya berlakuin ya begitulah, poya-poya, Oh. minum. Kita kan suka di Tanah Abang, bongkaran dulu. Terus Senen, di lapangan pasar Senen kan banyak yang gitu lah. Minum, mabok. Nah, pokoknya mah dah yang nggak diperbolehkan ku agama lah pokoknya. Kalau diceritain mah banyak lah kita. Oke. Ya, kita skip di itu karena kita tidak membahas itu. Nggak Dan bahas. kemudian setelah Bapak tadi istilahnya sudah punya duit segala macam, akhirnya malah terjun ke dunia kelam, karena memang kan sebenarnya Bapak dikasih kemudahan tuh, ya kan? Kasih pekerjaan, benar, dikasih ini, benar. ya kan? Iya, Tapi benar. tiba-tiba ya memang karena lingkungan atau apa ya, Iya. Bapak gelap mata lah istilahnya. Iya. Terus akhirnya pekerjaannya selesai, Selesai, tapi duit udah nggak ada, habis. itu nggak ada. Terus saya di sono aja, mas saudara udah di. Nah, pertanggungjawaban Mamang terhadap Bapak terhadap Mamangnya gimana pada saat itu? Ya udah, anaknya juga ya menekan mas saya, dikasih kepercayaan, dikasih modal, duitnya kemana? Pada yang bilang, oh si Rati mah di sono mabuk melulu katanya, pakai duitnya pakai poya-poya. Jadi anak sampai sekarang juga, dari saya punya keluarga, saya ponakan ya, mama kan termasuk adep misalnya. Sekarang nggak pada yang ngaku. Saya kemarin juga pulang ke Cirebon begitu. Oh, kalau boleh tahu Pak, itu kira-kira nilai yang didelegasikan ke Bapak, yang diserahkan ke Bapak itu berapa? 500 juta. 500 juta? Di zaman dulu. Edan. Lagi masa duit 20.000 dulu yang keras. Yang duit 20.000 dulu Pak, pertama. jangankan kemarin, ya kan? Iya. Sekarang aja pemirsa bisa lihat kan, kalau misalnya sekarang aja 500 juta kan gede loh. Ibaratnya kita bisa dapat Alphard 1. Iya. Lagi pertama duit 20.000 keluar tuh, yang paku tuh. Kayak Bapak, maksudnya gini Pak, Iya. kenapa bisa sejauh itu duit 500 juta habis begitu aja itu? Kan bergaulnya kita. Cuma kalau diceritain mah Oke. enak lah. Itu Tapi habis maksudnya pekerjaan selesai, dapat duit yang tadi 500 juta, Bapak seperti itu, akhirnya pihak keluarga dari Mamang juga nggak terima pasti. nggak terima. Akhirnya istilah bersumpah serapah. Main. Masalahnya main. Dulu kan bandar itu namanya kalau dulu erek-erek, kalau zaman dulu mah erek-erek ya. Apa tuh kira-kira? Itu kita habisnya di situ. Judi. Bukan judi sih, erek-erek yang kita ada lomba erek-erek memang pesan segini ke masyarakat gitu. Togel. Bukan, Apa dulu sih, Pak? erek-erek dulu mah jadi mah enggak. Iya, Togel mungkin mah baru sekarang. zaman dulu, nanti coba kita Iya. cari tahu erek-erek itu. Iya. Dan akhirnya selesai itu, habis duit 500 juta. Kita bandarnya dulu. Sebagian gitu, sebagian kita poya-poya. Mobil saya punya, mobil juga habis. Mobil apa Pak? Dulu zaman Mercy baru ini. Mercy. Iya, zaman ini Vespa, motor Vespa sama belum orang kita udah punya 2. Mobil dulu kan paling utama kan ada motor Vespa. Mercy apa? Mercy Tiger. Iya, Vespa yang pertama aja kan motor kan Vespa yang keluar Vespa. Yang Enggak, mobil. mobil itu Mercy. Iya, Mercy tipe apa? Tipe yang zaman dulu aja yang keluar. Saya mau udah lupa. Tiger, Boxer. Boxer. Oh my god. Bapak punya mobil itu? Astagfirullah, benar. Iya, nggak apa-apa. Maksudnya kita hanya meyakinkan pemirsa bisikan Iya, malam. saya ke proyek juga, jarang jalan kaki dulu mah. Ke proyek jalan. Udah kayak pejabat dong. Ya kita bukan kita nyori Nggak apa-apa, bukan. ceritain aja Pak. Kalau dulu kan kendaraan juga di Jakarta kan susah, jarang ya angkut. Kalau sekarang kan dulu makan paling dia kalau ke Tanjung Priok pakai sepeda, ojeknya, motor juga kan jarang. Paling dia itu Belmo itu tuh, cuma angkut. Nah, Bapak bawa mobil itu untuk proyek-proyek. Edan. Benar. Masih memang saksi. Masih remaja. Masih remaja. 17 tahun kurang lebih.
apa 16? 16 itu, Oh, 16. udah kan saya kan bilang 16. Oke. Itu cewek mulu, cewek juga bilang kita jelek. Ya Padahal iyalah, siapa yang Ini saya jujur nih ya, nggak apa-apa. bukan saya ngagulin diri sendiri, maaf aja ya. Hmm. Kita istilah bohong, ini mah kita kenyataan dan kebuktian kita jujur. Ya, terus terang aja jujur nih. Kita kayak yang ngedeketin pasti yang kita yang di atas kan, saya nggak mau, saya terus terang aja. Dari dulu saya emang dulu hari pertama bujangan saya sholat nggak pernah ketinggalan. Bapak saya kan kiai di Cirebon, emak saya ustazah. Akhirnya lantik saya di sono, lantiknya yang perempuan ustazah. Hanya doang tadinya udah kena namanya godaan. Iya. Dan akhirnya Mercy kejual, Vespa kejual. Itu posisi Bapak di kota mana? Masih di Tanjung Priok. Tanjung Priok. Terus setelah ibaratnya kita bangkrut nih, kata kasarnya Bapak bangkrut, terus apa yang Bapak lakuin? Ya udah kita luntang lantung, kita ke kawan, ke Tanah Abang. Tanah Abang, Banyak anak buah saya Tanah Abang, tukang gali. Ya, depannya Tanah Abang tukang orang Sindang Laut. Mungkin pemirsa Bisikan Malam saya jelaskan sedikit. Biasanya orang-orang Cirebon itu mereka ya jago untuk menggali tanah yang suka di pinggir jalan pakai pacul ya Pak? Iya betul. Itu banyak kan orang Cirebon. Iya. Ya, lanjut Pak, terus Tanah Abang akhirnya ada kerjaan situ? Enggak, saya kan di situ kan anak-anak kan anak buah saya kan pada kerja ya, bekas kawan lah yang itu suka kerja. Kita di sana di warung yang namanya kita kawan, lagi yang punya warung kita kenal, tetangga di Cirebonnya. Saya ikut di situ makanya kita belum punya duit ya. Kalau ada kerja kita bayar. Gitu. Istilahnya kasbon. Cuman saya bayarin kawan saya yang dekat Pak, kawan sekolah dari SD nggak suka ngajak. Wah, Rati mah jangan diajak katanya. Lagi kaya mau nggak ingat. Oh, karena masa lalu Bapak yang seperti itu dari sebelumnya. Iya, saya kerja juga. Dia mau katanya orangnya cerewet. Kan kita cerewet kan wajar. Iyalah, namanya pengawas. Iya, cerewet. Laksana lapangan. Cerewet itu kan ya galak. Galak karena kita bener kan. Tuh. Masa kalau dia nggak salah misalnya diomelin, kan kalau salah pasti kita kerja harus benar. Kita kan yang bayar. Takut kita rugi kan gitu. Atau lu nggak dibayar, takut lu nggak kebayar kan gitu. Dan akhirnya di Tanah Abang Bapak dapat kerjaan. Ya lama itu. Lama berapa tahun? Ya nggak lama, pokoknya kita masuk berarti 5 bulan nganggur di situ. 5 bulan nganggur. Makan, untung Eci itu yang punya warung, tetangga udah nggak apa-apa Tim katanya. Insya Allah ntar juga punya kerjaan, cakanya kamu punya skill. Lu minta aja ke Allah katanya. Gitu. Tapi pada saat itu Bapak sudah mulai bertobat tuh istilahnya. Ya, bertobat, alhamdulillah. Terus ada yang ngajak tuh ke sini, Cilengsi. Ada teman yang tuh, Kak Cilengsi ngajak. Tim dari Mangguru ajak. Lalu kan ngagali karena kawan saya kan tuh udah ajak kasihan, utangnya udah banyak. Kan kita 5 bulan kan ngebon di Ciaci kan banyak Tanah Abang. Ya ajak ke sini ke Cilengsi. Ini yang sekarang jadi Samik tuh. Pabrik Samik. Iya, saya ngegali. Bapak ngerjain itu pabrik Iya, Samiknya? turun tangan ngegali. Pertama masuk kita bawa pacul dari Tanah Abang, bawa pengki pikulan. Cuma belencong yang panjang. Gitu. Bawa belencong. Ke sini dari sono pagi datang ke sini jam 4. Dulu kan mobil masih jarang dulu. Jam 4 sini datang Pak sore. Masuk ke itu mana masih di doser tuh. Saya masuk ke kontraktor, mandornya emang orang Cirebon juga. Tuh, ngobrol-ngobrol hatim jalan. Lu bisa nggak gali? Ya, gua kuat ngegali kan itu. Kata saya dari pertama awal dari turun ke proyek saya udah kerja keras, ngaduk suka bawa nyetel besi, angkat besi ya.
masa tangga gali ini bapak tuh orang kan jadi ya dah silakan. Akhirnya bekerja di pembangunan pabrik semik tadi. Terus ngelihat saya kerja itu pelaksana, Mbak Korea ngelihat saya 2 hari itu. Tapi katanya tukang gali kok, mana yang lain kan lihat yang lain kan banyak tukang gali ya. Kawannya kan banyak tuh. Saya diajaknya yang teman yang dekat yang orang Cirebon semua itu. Zaman saya masuk baru, mau masang pendasi, mau babak pertama bikin pendasi pagar. Tuh, saya udah 2 hari pas kontrol tuh Korea sama pelaksana sama kontraktor. Kontraktornya orang Jawa. Terus wakilnya orang Cirebon tetangga itu termasuk joinan yang tetangga saya tuh orang Jawa tuh kontraktor tuh jadi modal tuh join dari tetangga sama orang Jawa itu. Akhirnya bapak mengerjakan fondasi. Iya nggak gali dulu pertama. Gali dulu. Pemagaran ya. Iya. Pemagaran. Gali kan 3 meter. Taruh 3 meter sama TKRaya 4 meter lah. 4 meter plus sama TKRaya 4 meter. Cuman buat pendasinya cuman 3 meter, TKRaya mah ke bawah 1 meter. Dari 3 meter nyolok buat cakar ayam 1 meter ke bawah. Ya, berarti di titik pondasi ada cakar ayam tuh kurang lebih kedalamannya 4 meter, Bro. Iya. Oke. Nah, tadi Bapak cerita yang 2 hari akhirnya si orang Korea mungkin perwakilan dari Semik melihat Bapak. Terus apa tanggapan mereka? Ya udah kata itu siapa gitu. Itu kawan dia juga dari Sindang Laut nih, grup dia. Kok katanya saya lihat baru orang yang baru 2 hari katanya di sini, ini ajak sama dia nih si Dedi, kata ini temen sekolah SD. Kalau dia mah kan lanjut sekolahnya, saya mah cuma kelas 6. Dia cerita juga tuh, udah katanya dia itu mah udah sekarang lihat kasih ini katanya, kasih meteran. Bang kata dia, bang dulu mah katanya di bekas pemborong, bukan jadi mandor, tak kawan saya. Karena cerita yang sebelum Bapak memang baik lah dalam sisi pekerjaan. Iya, jadi udah sekarang begini. Para tim sekarang kata pelaksana nih, kalau bisa ngadep. Korea juga manggil kan dia kita kan nggak bisa bahasa Korea, jadi dia yang ngampingin tuh. Ya ada pendamping lah, ada orang Bali itu translatornya, penterjemah. Itu pelaksananya orang Bali. Tuh dia kan pintar, udah bergaul sama dia lama, jadi ajak ke kantornya di situ. Dia ajak saya tuh bicara ya mau jelas nih, kalau percaya nih SK saya dulu. Jadi bawa SK saya, emang saya begitu ini saya ke Tanah Abang pulang tuh. Saya takut saya nggak percaya, udah berjalan saya bawa SK nih. Saya punya SK dulu, lagi kerja pengalaman. Punya pengalaman. Ya. Karena saya SK lah, itu jadi percaya. Itu di umur berapa Bapak? Itu udah Semik. 19 tahun. 19 tahun. Iya. Belum beristri. Itu belum, itu masih belum. Jangan. Ya itu ya udah yang ini pernah kedua yang kata Samik mah kasini. Oh enggak, maksudnya gini, biar ya ceritanya dulu pemirsa nggak bingung. Iya. Waktu Bapak menikah ketika di mana? Lagi di Tanjung Priok, itu kawin ke orang Cakung. Tanjung Priok. Umur berapa? Itu umur yang tadi umur 16. 16. Terus nikah? Nikah udah nggak benar, nggak punya anak, itu yang langsung hancur itu. Oh mungkin kalau yang di Tanjung Priok, apakah karena istri Bapak? Ya mohon maaf, nggak benar ya harta Bapak habis? Bapaknya, saya yang nggak, pada saya habis. Oke, oh ya begitulah yang ceritain tadi. Oke. Tadi udah ceritakan? Ya. Oke, skip. Terus habis itu waktu di Semik, Bapak udah menikah lagi? Itu belum. Okay. Cuma kita lama, udah kerjaan udah rapi, kita dapat jodoh di situ. Orang situ asli. Itu dia tukang warung, anak buah saya dulu, makanya ke situ. Saya teruskan, saya jadi ngekos di rumah dia. Dia janda. Dia nggak punya
suami, saya duda, tuh. Saudaranya si Gandol tuh. Tuh. Nah itu si maaf yang janda itu punya anak? Enggak Punya anak. Nah, maksudnya anak janda yang sudah istilahnya sudah punya keturunan yang sebelumnya dengan memang sendiri sama-sama sendiri janda ketemu duda akhirnya menikah bapak. Nikah itu juga nikah kita karena dipaksa digerebek kita. Digerebek itu masyarakat situ. Benar. Oke sip. Nah oke lanjut terus. Digerebek karena kita kan namanya duda ya, dia janda. Kita kan cuman titip anak buah. Emang saya kan ngontraknya di situ di rumah dia. Dia kan jual nuduk, kopi apa, anak-anaknya saya makanya di situ di janda itu. Namanya Bu Tami. Iya, si orang situ asli. Akhirnya ya karena kejadian itu bapak akhirnya menikah. Itu berapa tahun pak nikah? Itu 25 tahun ada. 25 tahun? Iya lama di situ. Dari masih gagah tuh, masih keker lah. Gitu. Masih dapat proyek yang di Semek itu. Semek. Dikaruniai anak apa? Enggak, waktu itu saya enggak dikaruniai anak. Tuh. Dan itu bapak tinggal di mana waktu itu? Ya di situ di kontrakannya Bu Tami itu? Iya dulu mah, terus saya ngebangun di situ udah kawin, rumahnya saya bangun, warungnya digedein, apa aja ada komplit. Oh, bapak sukses lagi tuh? Iya dulu kan di situ minuman nggak ada, saya dagang minuman orang-orang okap di situ pada datang ke rumah saya. Anak buah saya kan banyak, saya bikin buat anak buah saya tidur di situ. Tapi anak buah saya semua dari Sindanglaut semua, nggak ada orang mana-mana. Soalnya kerjanya aspal, pendasi, masa berat semua. Kegali kabel. Dan itu bapak yang modalin sendiri? Ya iya, itu kan punya modal. Cuman kita kontraktor nih ngasih, udah kita takut sendiri sama kita. Bapak yang mandorin. Iya. Dan yang di PT Semek itu akhirnya sampai selesai pak pekerjaannya? Sampai selesai. Udah selesai, kelar, dapat borongan di Wanaherang. Ya. Pasar itu yang sekarang pasar itu tuh Wanaherang, sampai kecamatan, sampai desa Wanaherang, sama warung dedek saya ngaspal itu. Oh, borongan saya nyatu Maruras itu, desa situ, kecamatan situ saya yang megang itu semua. Pasarnya juga, warung dendek sampai itu saya semua itu sampai ke desa, sampai ke sekolahan, ke galian saya yang aspal. Dan akhirnya bapak jaya dong pada saat dengan masih Bu Tami sampai 20 jaya tahun. Tuh, Bu Tami jaya. Terus anak-anak sini kan banyak preman lah dari dulu. Di sini mah dulu mah zaman saya ya. Di daerah Cilengsi lah. Masih rawan dulu mah. Betul. Benar. Masih rawan. Warungnya dari sini sampai ke sono, sampai ke Jonggol, pinggir jalan kanan kiri itu warung remeng-remeng. Dulu mah. Dari perapatan ke sono. Sampai ke Empuk, sampai ke Gandoang, banyak warung begitu. Jadi saya ke bawah sama orang sini. Imam aja ya. Saya sholat benar. Sampai pokoknya mah kita ya, kalau dia pada nyamper paling bisa kasih duit. Preman-preman nih. Masa preman-preman yang galak lah. Kalau dia bisa pada datang mabok, minta minuman apa, sampai kaca saya dipecahin rumah. Darah sendiri bilangnya mau Pak Hatim saya dihajar curit. Padahal enggak, saya dia mukul sendiri. Kok ngamuknya di rumah? Ya di rumah. Karena pengen minta minuman gak dikasih? Enggak, saya kan lagi kerja. Jadi gini, anak buahnya manggil, saya lagi di proyek di Wanaherang, lagi ngaspal. Minta anak buah saya kan ada nih abang saya yang meninggal, Kang Aman yang paling gede. Itu kan suka wakil saya juga, saya kan banyak borongan. Kang Aman dibawain bedog.
Terus bini saya marah, nungguin para tim aja. Ini abang mah nggak tahu apa-apa lagi sakit. Gitu. Dulu kan belum ada telepon dulu. Ya, Telepon benar. duduk dulu kita di jalan. Ah. Ternyata dari sana tuh maranin pakai ojek, dulu motor kan jarang. Panggil kita ke sini. Saya udah nggak punya mobil dulu malah di sini. Ya. Udah habis. Udah habis. Iya. Tuh udah begitu. Saya dijemput ke ojek Samik tuh. Dulu kan ojek 12 ada, jalannya masih dinain dulu mah tanah. Terus ojekin ke sana ke Wana Herang. Para tim tuh ngamuk katanya haji lah. Sekarang udah jadi orangnya jadi haji sekarang mah. Dulu pokoknya ada namanya Latif lah. Tuh ngamuk katanya Pak Latif, kata dihabisin, minta jatah oknam biasa. Ya, jatah preman lah istilahnya kayak gitu kan. Saya pulang ya. Pulang ya begitu. Pokoknya lu Ratim, gua nggak kasih duit lo. Nih bedog dia gini-giniin. Terus kamu jujur, diginiin depan saya. Ya. Kalau lu mau jagoan lu kan orang perantau. Yang suka ngeledek lu. Gitu. Masa terima kita ribut ya. Kita lagi numpang, dan kita istilah nikah sama orang situ, tapi kan kita orang perantau. Takutnya kita kan lagi di situ lagi usaha. Takutnya kita di mana-mana gak jadi belakang. Takutnya begitu doang. Ya kita terpaksa dikasih. Pak Ratim, ketika Bapak menjalani pernikahan dengan istri kedua ini, itu kehidupan Bapak bagaimana, Pak? Ya kehidupan saya ya gitulah, lumayan ngeborong Wana Herang ya, kita lumayan kayak suka beli tanah, membangun warung bagus. Agak keras Pak, maaf Pak suaranya ya. Agak keras suaranya biar pemirsa dengar. Ya lancar lah. Lancar. Iya, kita borongan di Wana Herang, di mana lancar lah kita ngewarung, ngebangun rumah, beli tanah, ngebangun kontrakan, alhamdulillah. Oh, tercapai tuh bisa bangun rumah. Iya, alhamdulillah. Terus habis begitu preman kan ya minta jatah tuh yang kita cerita, minta jatah. Saya lagi kerja, abang saya pulang lagi sakit, ngamuk tuh preman babakan ke Cilengsi itu apa Warawailat, kacanya dipecahin. Terus saya disamperin ke Wana Herang tuh. Bapak lagi kerja? Lagi nungguin anak buah, lagi ngaspal. Ngaspal yang ke desa dulu. Dari pasar ke desa Wana Herang. Lagi ngaspal. Dulu yang pasar nggak usah minitrasi, nggak pakai pokmik dulu mah. Terus begitu ada ojek, Katim pulang katanya itu rumah kamu dipukulin kayak preman, Rawailat, babakan gitu. Lu harus pulang, minta duit, dikasih mah bini lu juga, pengennya ketemu kamu aja. Ya terpaksa saya pulang. Saya titip salam tuh sama kepala rombongan yang tukang ngebakar aspal itu kan kepala rombongan dia yang ngebakar aspalnya. Saya titip ya doh sana para tim balik aja, pulang. Begitu pulang yuk berdarah nih, kata saya udah habis. Pokoknya Ratim saya minta duit. Zaman dulu kan 100.000 gede dulu. Iya, mungkin sekarang 1 juta kali ya. 100.000. Iya, maksudnya kalau zaman sekarang Pak, zaman sekarang. Dulu kan gede lah 100.000 juga kan. Iya, betul. Iya. Ya kasih 50.000 nggak mau. Kadang ngamuk dia. Ngamuk itu terus langsung udah biarin lah. Saat memang kita ngamuk di situ, kita ini orang merantau kita ya. Dan kita rumah tangga di situ pun kita sama-sama merantau. Ya. Titip diri lah kita ya. Karena kita bukan orang situnya. Pendatang lah anggap ya, rumah tangga kan belum lama, baru 3 bulan. Gitu. Oh itu baru menikah dengan. Iya 3 bulan tapi kita langsung membangun. Bu Tami itu 3 bulan Bapak sudah mulai jaya. Iya. Soalnya yang kerjanya kan anak buah saya yang kerja di rumah. Ya sebagian ngaspal, sebagian nggak bangun rumah. Gitu. Oke. Terus selanjutnya setelah itu apa Pak? Maksudnya kan Bapak bilang sempat jaya terus akhirnya jatuh lagi. Hal apa yang bikin Bapak jatuh pada saat kan yang istri kedua Bapak udah jaya nih? Iya. Terus apa Pak? Bisa jaya kita kan udah gitu kan, preman-preman udah kita suka begini ya bergaul sama kita. Kita kan dagang minuman, komplit lah. Di situ belum ada minuman, warung juga masih jarang.
warung saya doang satu yang paling belanja apa ke saya terus. Ya, orang yang di situ Rawaila itu babakan ke saya soalnya warung belum ada. Bini saya doang satu, beras apa belanjanya ke pasar ini, pasar Cilengsi dulu, pasar lama dulu mah. Saya juga pakai beban ini, pakai beca saya juga mobil kendaraan. Itu udah punya kendaraan belum? Itu saya udah habis bawa kendaraan, makanya saya belum ini saya. Enggak, waktu pada saat itu Bapak belanjanya pakai beca. Beca kita ini Maya tukang beca. Dan sini ojek. Kalau itu kan belanja kan banyak. Pasar lama Cilengsi itu. Iya, iya. Sama bini kita. Kalau itu bini kita sendiri kita makan kerjaan. Tuh. Udah kita dagang. Oh, preman pada ke situ. Ramai dah tuh. Jadi tongkongan preman lah. Ya minuman apa. Pada main kalau sampai pagi apa. Tapi saya nggak boleh lagi nih. Kalau buat cewek, saya terus terang aja tutup warung. Nggak marah, bilang gitu. Warung saya, yang RW yang sekarang jadi RW tuh, kawan si Gandol tuh. Warung saya ditendangin. Ya, yang jadi RW. Yang jadi RW itu sekarang. Udah begitu ya terpaksa. Buat cewek, ya di situ kan kontrakan ada. Itu jadi pakai jinah. Kalau minuman kan zaman dulu mah itu pakai jinah itu kita ini mana kita lagi sholat itu yang dagang kan istilahnya cuman kita jualan ya. Kalau masalah sholat itu lain luar ya. Sampai saya udah benar begitu ini sampai beginian kontrakan saya ya hancur itu langsung. Ini saya langsung sakit ya. Sakit gulanya gula basah. Coba sampai dibelek ini. Saya bawa sampai habis sedikit dijualin, saya langsung nganggur lagi saya tuh. Langsung habis, Pak? Iya langsung nganggur. Itu saya nganggur kan kita berobat. Kan setelah kan Bapak punya warung, punya pekerjaan, pemborong tadi, terus punya kontrakan juga, tapi kontrakannya akhirnya disalahgunakan sama oknum tadi. Terus tiba-tiba langsung ngedrop. Langsung ngedrop ini saya. Sakit badannya gemuk. Iya. Sakit, begitu sakit tetap dia kan pikirannya karena bagaimana tuh nih. Terus begitu ini terus kebobosan tuh saya lagi tuh. Kebobosan tuh apa, Pak? Maaf. Jadi ada yang rumah saya ada yang ngebobos. Oh, kemalingan lah kalau zaman bobosan, kemalingan tuh. Tuh ambilnya dulu kan zaman Katanako dulu mah rumah ya. Zaman Katanako sekarang kan nggak ada sekarang. Iya. Itu Katanako saya dicongkel dulu. Saya TV dulu ya masih hitam putih dulu belum ada berwarna dulu mah ya. Saya paling punya saya doang satu. Orang situ pada nonton saya semua. Mana warung mau rame lah. Alhamdulillah. Itu dikeker duit saya hilang. Kardus. Duit. Oh duit. Iya ada. Paling simpannya mah kita di bawah ini nih bawah. Pada dulu kan nggak ada keran dulu mas saya pakai tehal aja dulu. Iya. Saya yang ukuran 25 kali 25 itu yang kecil ya. Itu. Duitnya ditaruh situ dalam situ. Iya itu kenapa tahu orang dalam. Makanya saya kan banyak duitnya. Ya lumayan lah. Kurang lebih. Bahasa 75 juta itu kan. 75 lumayan. Juta. Iya zaman duit 20.000. Istri sakit, kontrakan digunakan dengan tidak benar. Ginian, pakai gini. Iya, kita maksudnya tidak perlu memperjelas itu. Kerjaan ada, pemborong ada segala macam, kontrakan air digunakan tidak benar, warung juga dobrak-abrik, kecolongan. Terus habis itu istri sakit meninggal. Meninggal. Iya meninggal itu bini saya kan. Masih ada sisa jual. Ya. Pagoda macam minum mabuk kita saking kita stres. Untung kita nggak gila. Saya udah maju, untung nggak gila kita. Kalau pulang, mertua ada sebelah mertua tuh. Saya pulangnya ke mertua, dia yang mempanin. Jadi saya kemana pulang pagi, wah motor lagi punya motor udah tuh motor habis kejual itu beli motor. Motornya Pino dulu zaman baru keluar dulu. Pino hitam tuh. 2000? Zaman sekarang Pino yang pernah keluar 2015. Iya. Oke. Saya pagi berangkat
malam baru pulang ke mertua. Kerja apa Pak? Enggak, kayak orang stres aja, tapi duit banyak. Udah punya habis ngejual tanah, kontrakan. Oh, jadi kontrakan tadi sama rumah tadi Bapak jual Iya, semenjak mendiang istri meninggal. jualnya ke orang Madura, tukang sate. Laku berapa Pak? Maaf. Itu dulu lakunya sampai 150 juta cuma kontrakan jual murah itu. Kalau sekarang mah, Iya. sama 150 juta Bapak pakai untuk foya-foya lagi. ya beli motor, pakai mabok. Ya maaf ya, temen-temen ceritain cewek sampai ke Cianjur, sampai ke Bandung, pakai motor aja, Sukabumi. Iseng banget sih Pak. Ya emang saya udah emang sakingnya kata ini mah udah seumur sekarang untuk saya nggak gila, nggak ada takutnya. Bener. Dipanggil sama grup si Gandol kata Pak Dio. Orang nggak pada berani pulang. Saya pulang sendiri jam 1. Cukup tuh sini kanan kiri tangkal karet coba. Ada yang bilang, "Pak Latim jangan pulang. Bahaya katanya situ. Banyak begal." Tapi alhamdulillah. Tapi Bapak masih pulang ke mertua? Iya masih bawa perut, tapi rumah itu udah dijual. Iya. Tapi duit Pak. Akhirnya kurang lebih duit 150 juta itu habis berapa tahun Pak? Iya kira 2,5 tahun lah. Cuman di bangsa harus sedikit. Iya. Akhirnya 2,5 tahun habis. Iya. Kita pakai poya-poya aja. Terus Bapak nggak ditanyain sama mertua? Ya mertua kan udah tahu bahwa saya katanya begini. Iya begini, tapi kan sama duit tahu. Iya tapi kan mertua kan orangnya nggak banyak bicara. Nggak mau ikut campur, karena itu sudah menjadi hak Bapak kali ya. Karena dia Latim, karena dia yang berjuang. Jadi mertua mah yang penting mah dia sehat. Saya nggak minta nggak apa, mertua saya kan baik sama kita. Soalnya dia sampai dia di situ ngadeg, punya dulu kan nggak punya air apa saya yang bikin kepam apa. Terus itu saya pasangin, jadi dia nggak berani sama saya. Oh, karena saking sayang Bapak aware lah terhadap rumahnya juga saya ngerehab mertua tuh. Jadi saya pakai apa juga, cuman sama tetangga bilang begini, saudaranya tuh, Rati mah begini katanya. Cuman saya mau bilang malam mertua katanya itu sama mertua sama orang tua sama juga. Iya. Sumpahnya mendingan mertua mah kalau kita pemain kita wah bahaya. Orang tua bisa dimaafin, orang mertua mah nggak bisa. Iya betul. Oke Pak, singkat cerita akhirnya duit 150 juta itu Bapak habiskan foya-foya sampai 2,5 tahun. Terus habisnya setelah habis apa yang Bapak lakuin? Udah habis, kita kan udah tangan, motor masih ada tuh. Itu, oke. Dapat jodoh lagi tuh yang kita ceritain di gubuk tuh di atas. Itu saya bawa Pino tuh, cuman udah nganggur itu saya duit tinggal motor aja satu. Ada janda tuh. Ada janda itu saya kawin mah itu tuh namanya Po Enoy. Itu asli orang Tanjung Priuk, cuman lama di sini. Terus saya ketemu emang lama di sini, bareng saya di situ saya udah ada dia, cuma hasilnya Tanjung Priuk. Ya asli akhirnya Bapak memutuskan menikah dengan Po Enoy. Iya, Po Enoy. Janda tapi nggak punya anak Pak? Dia punya cuman anak pungut yang laki pertama. Oh, berarti memang bukan anak kandungnya dia. Iya, bukan. Akhirnya berapa lama Bapak menikah sama dia? Nikah sama dia hampir 8 tahun. 8 tahun. 8 tahunan lah. Nah, pada saat itu kan Bapak menikah kondisi lagi drop ya, nggak ada kerjaan dan lain-lain. Nggak ada. Memang habis itu kan. Iya. Terus apa yang Bapak lakuin? Ya kita ada yang nyuruh, kita udah punya skill ya, suka ngerehab sampai ke sini nih. Kamatan kemana diajak. Ke Medland. Iya, sama bangun pokoknya. Ke rumah-rumah klaster sama ikut. Akhirnya naik lagi tuh Jaya lagi. Ya enggak, cuman kita dibayar sama mandor. Oh, suka borong. Hanya pekerja. Iya, borong keteng. Kita borong nih, berapa patim berani? Cuma mandor. Paling mandor ngambil berapa persen gitu. Dan selama 8 tahun Bapak menikah dengan yang terakhir ya, yang ketiga. Iya. Bapak nggak dikarenin anak? Enggak juga. Tuh anak pungut. Ya memang dari awal sudah punya. Iya. Terus habis itu pekerjaan Bapak naik, maksudnya nggak jaya. udah jadi buruh liar aja gitu. Ada yang nyuruh, ada mandor nyuruh, ada anak ini, lu kan pintar katanya masang bajaringan apa,
pasang keramik, pasang apa. Udah tuh Hatim aja ajak. Saya mah nggak suka mau Ya, harian. betul. Saya pengennya borong terus. Ya, ya, ya. Dan Bapak bilang cerita usia pernikahan Bapak dengan yang terakhir ini 8 tahun. 8 tahun. Iya. Itu bercerainya kenapa, Pak? Apa memang meninggal atau apa? Maaf. Ada, masih ada sekarang. Oh, masih ada. Masih ada. Ya, itu kenapa? Itu yang di atas juga, itu gubuk saya, di bawah itu di atas. Oh. Itu yang rumah tinggi itu. Itu di situ. Ya, Mama saya udah dekat. bercerainya kenapa, Pak? Ya masalahnya kita kan ekonominya kan dulu zaman apa? Zaman lagi apa dulu? Covid. Ya Covid itu kan lagi, karena kan padahal kita susah. Kerjaan juga nggak ada. Tuh, begitu ini saya kan diajak sama kawan saya preman, namanya si dulu apa Jenong orang situnya. Diajak saya di situ di depan rumahnya tuh. Itu cewek kan saya nggak tahu cewek siapa. Saya difitnah. Tapi Bapak enggak selingkuh. Difitnah itu tetangga mitnah. Hatim katanya berbuat atau ditangkal karet. Padahal kan saya enggak. Ini saya langsung ngambek, saya diusir. Terus diusir ya bener lagi ya. Terus bener, udah bener. Anak saya udah gede tuh, yang dipungut masa sekolahin. Sampai SMP kelas 3, udah keluar saya nggak punya biaya, langsung masuk kerja. Kerja di pabrik, dapat jodoh, mau orang sini juga. Kata anak saya biarin dia pungut, Pak, saya pengen ngangkap dangdut. Aduh, saya dari mana? Kata gitu ya, pikir-pikir. Namanya sudah nggak punya anak ya, biarin takut dia sama anak cewek, takut kasihan sama kita gitu. Ya udah, silakan kita ngangkap dangdut. Gitu. Nah, ceritanya kan kita motor ada kan. Saya jual dulu buat DP. Saya kan disitu banyak yang kenal. Rekan-rekan, saya undang semua, lurahnya apa. Akhirnya Bapak menikahkan dengan modal motor itu. Ngejual motor buat DP yang kita kan mau punya modal. Emang modal dari motor. Lagi anak saya juga itu yang pungut bunting duluan. Oh, oke. Stop di situ, Pak. Nah, terus artinya gini, dengan istri yang ketiga itu Bapak ada masalah karena difitnah itu akhirnya bercerai. Iya. Tuh habis itu bercerai, kita udah diusir kita tuh di situ. Dan sekarang tinggal di gubuk. Di gubuk. Sampai kita gubuk juga kan dapat mengutin, ngeluarin bambu. Dari pagi sampai malam makan enggak, celana juga enggak punya, diusir, jemput sampah, jemput anjing, babi. Tuh di situ. Lintang lantung, terus makan juga susah. Terus habis begitu Haji Herman tuh Datim katanya lu tinimbang ini acak aja nok udah tungguin ini aja ntar lu makan tanggung jawab. Kalau malam tidur di MP depan warung. Kalau habis nabang bambu tuh, kita rencana tuh bikin gubuk di situ. Tapi kita ngumpulin itu sisa bangunan, bahan bekas, bambu. Terus udah kumpul, udah kering bambunya. Ada yang bongkar rumah tuh dekat Haji Herman. Kasihan tuh mak kita kali. Kata Haji Herman tuh atau bikin gubuk kasihan. Kan kenal tuh. Yang ngerombak rumah tuh yang bikin kontrakan gantinya ini apa dulu kan kenteng sama ini ganti tuh sebelah kenteng sebelah asbes yang separuhnya kasih yang putar-putar tuh yang belah dua yang patah dua keajaran bisa tim masih bisa ini saya insya Allah. Akhirnya Bapak bangun? Enggak, saya begitu suruh dari pagi jam 8 kan banyak tuh ya bongkarannya. Jaraknya tuh di sini ada di sini 50 meter mah yang dibongkar itu. Saya panggulin dari pagi sampai jam 3 malam. Jam 3 malam? Iya, benar. Kumpulin sisa-sisa bekas untuk Bapak membangun? Iya, kumpulin di lokasi saya udah dibangun tuh di gubuk. Itu jam 3 malam terus kan ada yang mau ke pasar kan tuh yang lintas pasar itu kan pasar Cilengsi. Ada tukang ayam ternyata nih. Ya. Itu Bapak dari pagi makan nggak, Pak?
Ya itu enggak, makanya dia jujur, saya nggak minum air aja itu air. Emang saya kok dulu lagi begini, kata orang mah, untung saya nggak mati. Awak badan kurus, tapi tenaga alhamdulillah. Allah masih ngizinin kita hidup ya. Tuh. Terus ada tuh tukang ayam. Tukang ayam lewat. Gitu. Iya. Kenal sama saya, kenal ya, namanya kenal ya. Duh kasihan mama Atim gitu. Bangunin, Atim, kenal mana? Katanya bahasa Sunda nanya. Ya lagi ini tiduran. Itu katanya lu mana nggak punya celana, katanya mana kelihatannya badannya udah tinggal lah, kalau udah diceritain malah. Ya, udah sekarang masih ada dagingnya. Padahal masih ada daging sekarang mah. Jalan juga ada pokoknya, tapi tenaga alhamdulillah. Ada yang ngebimbing alhamdulillah tuh. Karuan kurun kita ya, bukan kita ngagulin diri sendiri, maaf aja ya. Iya. Itu begitu ini dia nitip katanya buat makan pagi, makan uduk, dikasihnya tuh kita dulu 500 perak, dapat 2 bungkus lah. 500 perak. Iya, 500 perak kita. Dapat 2 bungkus nasi. 2 bungkus nasi kepel, cuma nasi doang. Nasi doang nggak pakai lauk. Iya, itu kalau bahasa Matu dikasih tuh tempe 1 apa, pakai oreng. Itu. Dan itu bekal bapak buat untuk bekal 2 hari. Iya, makan sedikit. Akhirnya mah kita minta sama Haji Herman di keran di depan. Keran depan. Iya. Untuk bapak minum. Iya. Emang bersih ya pak? Ya pokoknya kita namanya kita begitu ya, lah, pokoknya kita jangan sampai kelaparan insya Allah. Tuh, kita minum. Udah itu udah siang lagi manggulin lagi, udah kompak, udah komplit. Kita mikirin lagi di Pakuna dari mana. Ya. Baru mau saya tanya pak. Iya. Ini dari mana gitu. Iya. Bapak nggak punya duit sama sekali. Iya mangga. Dan kalau saya lihat lokasinya bapak tuh secara secara fisik itu memang turun jauh ke bawah gitu kan, butuh tenaga ekstra lah. Iya. Terus saya kan turun mawain bambu ya ke bawah ya. Terus udah bambu udah di bawah semua. Kita mikirin bagaimana perut lapar. Kan tangkal singkong kan banyak. Ya. Tetangga saya minta sama Mang Pata. Orang situnya asli. Saya kan belum nanam apa-apa. Saya. Tuh, gitu nanam turun. Ya. Enggak nanam siapa. Jadi saya minta Bang Pata, saya tolonglah, saya minta ubi lah. Udah singkong aja campur sendiri. Oh, di situ dekat tetangga. Iya, tetangga tuh. Nah, akhirnya singkat cerita gubuk itu jadi berapa lama, Pak? Itu ku saya 3 malam. 3 malam. Dari pagi sampai sore 3 malam itu naik sendiri, makuin sendiri. Termasuk kan Bapak ada sumur kalau nggak salah ya situ ya. Sumur kita ngegali itu udah jadi buku gitu. Baru jadi gubuk baru ngegali. Tenimbang kita numpang sama orang ngambilin, mandi susah cuma cuci muka aja. Mau sholat juga. Sumurnya berapa kedalamannya, Pak? 7 meter. Bapak gali sendiri? Iya. Dan ketemu air ketika di kedalaman 7 meter iya, ketemu air. 7 meter. Kita pakai tangga. Sendiri aja pakai ember. Ayo turun naik. Udah capek begini, sama udah begini aja, Mak. Kalau itu minta itu minta singkong, nyambutin singkong. Makannya singkong. Makan singkong. Karena nggak ada duit, Bapak. Iya. Singkong diapain, Pak? Paling kita kalau itu dibakar, kita panci juga belum punya dulu. Ambil kayu dibakar. Itu gubuk belum jadi. Tuh, udah jadi ada yang kasihan, ngasih panci, ngasih piring. Tuh ya. Emang sekarang masih kayu juga, Pak. Kayu, piringnya pada ngasih. Dan kalau hujan itu bocor, Pak? Alhamdulillah bocor singgah. Cuman nyamuknya banyak banget. Terus sering banjir nggak? Banjir. Makanya saya kalau hujan suka nongkrong, Om. Suka nangis aja kalau malam. Sampai kita ngambil gitu supaya mari ngambil itu. Cuma air mata muda. Saya mau minta ke siapa ya? Sini nggak ada saudara, anak saya di situ, anak pungut yang nggak ngaku biarin dekat, diurusin mas saya sebut sampah, potongan saya, mas saudara sebut sampah ya, orang situ mas saya sebutnya sampah, daerah situ di atas, cuma yang nyewa listrik doang tuh yang mas saya baik, saya itu kasih listrik karena dia kasihan mas saya, yang itu tuh,
Yang lain mah udah orang sampah ini Kan katanya. nggak ada satupun dari anak buah bapak yang 100 Iya, orang nggak kayak ada. yang siapapun itu Biarin kena saudara emang segala saya macam. suka minta duit apa nggak kena. Wah, hati mah sampah katanya. Hati mah udah sekarang mah orang perantau ini mati juga nggak apa-apa. Astagfirullah. Sam sebut anjing sia. Ya, sampah. Tapi saya alhamdulillah diam aja di situ. Oke, Pak, Bapak pernah kecelakaan katanya waktu kerja. Terus saya situ kerja tuh ya mau kita itu udah digubuk itu. Udah digubuk. Ya kecelakaan tuh naik kita ada yang nyuruh kerja ya borongan di atas di sopi lagi masang sopi stegernya ini kan sama steger gitu tuh. Itu jadi kita masih basah kita naik ke steger jadi ke bawah itu steger yang ini belum kayak setut kuda jadi jatuh. Iya jadi basah itu ke bawah ada 3,5 meter mah. Saya masuk pasangan ke bawah itu. Untung saya loncat duluan. Ini kena kaki. Ini nih tembus nih besi ini cincin masuk ke sini. Tapi pakai sepatu. Untungnya pakai sepatu safety. Iya, kalau nggak pakai sepatu mau udah bebek. Terus langsung begitu ini kawan saya tuh, mana saya nggak punya duit, ya yang punya kerjaan yang nggak ada, yang nyuruh kita kerja. Terpaksa kita diajak masalah satu ada motor bawa tuh. Saya nggak punya modal bawa asup orang nanya kita nggak punya modal ngedut para aja nih bawa ya udah sekarang hubungin yang dekat-dekat ada yang ngasih saya punya HP jual ya jadi biar murah-murah buat kita pulang soalnya kita mau pulang nggak mau udah kita duitnya nggak ada nggak ada yang nulungin itu yang nulungin Pak Agus juga orang Cirebon asli. Karena kasihan satu kampung yang ngajak kerja saya. Oke. Iya, satu orang tuh. Sekarang orang masih hidup. Ya, Pak, baik Pak. Dari sekelumit cerita Bapak yang sepanjang Bapak tadi, sebenarnya perjalanan hidup Bapak sih bagus ya kalau memang kita telusuri dari spirit perjuangan Bapak untuk mencari duit segala macam. Ya, cuma memang kadang benar. ya yang bikin Bapak lupa itu akhirnya belok ke kiri, akhirnya sampai jatuh bangun. Iya. Pertanyaan saya gini Pak, hal apa yang sampai dengan saat ini mungkin Bapak kan digubuk sendirian, Iya. apa dengan lingkungan yang tidak memadai, bahkan tidur pun mungkin nggak bisa nyaman. Iya, benar. Hal apa yang bikin Bapak tuh benar-benar terpuruk Pak sampai Bapak ya inget nangis lah segala macam. Iya, makanya kita namanya orang kan ya kalau malam suka nangis ya begitulah. Kita nggak ada yang ngasih apa. Orang udah disisikan lah pokoknya sama orang-orang atas. Sebut sampah, anjing, kiri. Aduh. Makan juga susah. Kita beli beras nih, ada yang ngasih. Seliter 4 hari. Secangkirnya sekali makan 2 kali tuh. Sama 3 kali. Kalau nggak ada dengannya kita pakai daun singkong. Kalau itu pakai garam aja. Bener. Air juga cari dulu ini apa ininya kayunya kalau nggak musim hujan aduh susah banget awal hujan banjir makan kurang tapi alhamdulillah sampai sekarang masih hidup ya saya sedih banget kalau malam kalau nggak habis ngaji dapat pengen ngopi duit nggak punya kita di atas juga orang kita dianggap sampah. Dikasih Gandhi tuh kalau si Gandhi suka nyamper si Gandol Pak Hati mama ini ya istrinya lagi ngapain ya gitu enggak gitu. Sampai suka dia kasihan yang bini kan ini katanya bawa kopi panci nggak punya nih dikasih sama dia gitu Pak Gandhi sampai sekarang ya begitu ya maksud saya gini Pak Bapak bisa sampaikan ke pemirsa Bisikan Malam iya. Dengan perjalanan seperti ini akhirnya Bapak ya benar-benar di titik terendah. Iya. Silakan ngomong di kamera entah apa pesan-pesan yang mau Bapak sampaikan ke pemirsa baik yang nonton di channel kita, siapa tahu nanti ada keluarga Bapak, teman Bapak, saudara Bapak, siapapun yang ada hubungan dengan Bapak silakan Pak. Ngomong apa ya? Silakan ngomong ke kamera aja, misalnya minta maaf kayak atau apa silakan Bapak. Halo? Saya minta maaf,
sama saudara, sama siapapun yang kita dulu bareng-bareng, saya minta maaf, minta kita setujui lah, pokoknya kita lagi begini bagaimana caranya, kita lagi kesusahan apa, lagi diam di gubuk, mana nggak suka makan apa, kalau hujan kebanjiran, makan juga susah, nggak suka makan juga enggak, tolonglah bantu saya sedikit pun, kita bagaimanapun kita diterima sedikit pun. Terus lah, Ada lagi yang mau disampaikan Pak? udah saya nggak kuat ya. Ceritanya nggak kuat, astagfirullah, nggak kuat, banyak cerita nggak kuat ya. Baik Pak, makasih banyak Nggak atas kuat ya, kehadiran di astagfirullah. studio Bisikan Malam. Kami dari Yayasan Bakti Indonesia Maju, Amin. insya Allah mencoba untuk membantu Amin, Bapak. amin, amin, ya Allah, amin, ya Allah. Artinya nanti mungkin akan ada program-program yang akan kita jalani di Bapak. Amin, amin. Harapan saya begini Pak, karena ya kita nggak pernah tahu ya jalan hidup Tuhan, jalan hidup Allah ya. Iya, Sebisa mungkin ingat Pak, ingat sama Allah. iya, amin. Iya, Seberapapun kesalahan kita, Iya. ada dulu sholat, tobat segala macam. iya makanya. Mudah-mudahan itu yang akan didengar sama Allah. Yang orang-orang yang menzolimi Bapak, yang ngatain anjing, sampah segala macam, Alhamdulillah. Bapak nggak usah Iya. balas. Maka sekarang saya mau ngomong apa saya bebas aja. Yang penting kita minta ke Allah satu. Kita diciptain sama siapa, kalau nggak ada Allah Betul. kita celaka itu karena musibah dari Allah juga. Betul. Ya, baik Pak Ratim, terima kasih ya Pak. Iya. Baik pemirsa, demikian obrolan kami dengan Bapak Ratim. Memang panjang ceritanya, tapi kita bisa ambil hikmah dari perjalanan hidup beliau. Ambil yang baik, buang yang buruk. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.